Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Teman-teman, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Share lagi tentang kegiatanku ya teman-teman. Seperti biasa, inilah rutinitas aku di pagi hari, yaitu memasak dulu. Beginilah ya teman-teman ya. Aku tuh memang tim yang pagi-pagi tuh harus banget makan nasi dengan segala lauk pauknya gitu. Jadi makanya pagi-pagi tuh udah pasti masak dulu lah. Setelah itu baru saat-saat cuci piring ataupun cuci baju. Tapi sebenarnya kalau untuk cuci baju aku tuh nggak pernah tiap hari ya teman-teman. Untuk cuci baju itu sekitar 3-4 harian, tapi tergantung sikon juga sih, terkadang aku tuh nunggu sampai numpuk dulu ya teman-teman. Seperti tadi yang kalian lihat di awal, kalau cuaca di tempatku kali ini tuh lagi hujan ya teman-teman. Alhamdulillah banget, setelah beberapa minggu panas banget, alhamdulillah akhirnya hujan juga. Kalau di tempat kalian gimana nih? Apakah sama juga kayak di tempat aku, udah turun hujan apa belum? Tapi di Jakarta mah alhamdulillah ya teman-teman, walaupun kemarau panjang, ibaratnya kita tuh nggak kesusahan air, Masya Allah tabarakallah. Kalau di kampungku di Agrabinta Cianjur Selatan, kalau misalkan gak hujan-hujan lama gitu ya, pasti aduh susah banget air teman-teman. Pernah waktu itu juga sampai rebutan gitu ya, karena memang gak ada airnya gitu loh. Sampai surut seperti itu ya. Tapi alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, di sini mah gitu ya nggak pernah kekurangan air bersih. Kalian yang menonton video aku berasal dari daerah mana aja nih teman-teman? Boleh ya kalian sharing-sharing dan sapa-sapa di kolom komentar. Mungkin barangkali ada juga yang dari daerah sama kayak aku, dari Agrabinta Cianjur Selatan. Boleh ya sapa-sapa. Nah, di sini aku tuh mau goreng ayam sama tahu dulu ya, hasil aku nge-food prep kemarin. Untuk kalian yang belum menonton video aku food prep, boleh nanti ditonton juga ya teman-teman setelah menonton video aku yang ini. Ini aku goreng dulu beberapa biji ya, nggak aku goreng semuanya, dan aku tuh jarang banget goreng banyak-banyak ya teman-teman, karena untuk seperti ini tuh lebih enak kalau dimakannya tuh pas anget-anget gitu ya. Untuk ayamnya ini khusus untuk Almaira aja ya teman-teman. Nah, untuk kita, aku tuh mau bikin cumi pete disambelin seperti yang sudah aku sebutkan di food prep aku yang sebelumnya ya. Makanya kali ini aku mau eksekusi ini teman-teman untuk si cumi petenya. Masya Allah tabarakallah banget ya teman-teman. Ini menu yang paling sangat-sangat aku sukai banget. Kalian ada yang sama juga nggak sih, suka banget cumi pete yang disambelin seperti ini? Ayah Almaira kemarin sampai bilang gini, katanya kamu beli berapa ini cuminya? Aku beli 10.000 doang, aku bilang gitu ya. Terus kata beliau nanti beli lagi ya, katanya gitu. Saking enaknya ya teman-teman. Tapi emang udah nggak usah diragukan lagi gitu ya, untuk kita yang suka cumi pete disambelin itu udah pasti juara banget dan bikin boros nasi. Cuma dengan modal 15.000 aja gitu ya teman-teman, untuk si cuminya 10.000 dan petenya 5.000 bisa makan enak seharian, ibaratnya seperti itu. Dengan catatan bumbu dapur sudah ada semua ya. Tapi kalau bumbu dapurnya nggak ada, ibaratnya gitu ya teman-teman, nggak bisa lah 15.000 seharian. Ya kan, kalian pasti juga setuju. Apalagi kalau misalkan yang makannya 3-4 orang ya teman-teman. Ini yang makan 2 orang aja, kayaknya kalau misalkan diabur nggak bakal cukup sih untuk makan seharian. Paling makan untuk sekali doang gitu ya. Tapi alhamdulillah ini cukup untuk kita makan 3 kali ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Karena ayah Alma juga kalau misalkan hari kerja, beliau tuh makannya di luar ya teman-teman. Untuk makan siang tuh jadi makannya di toko gitu ya, nggak bawa dari rumah beliau tuh teman-teman. Ada anggarannya sendiri gitu ya. Gimana nih setelah kalian melihat penampakan dari cumi pete ini? Apakah kalian juga tergoda teman-teman? Kalau misalkan iya, nanti kalian eksekusi di rumah masing-masing ya.
Gak jarang, bahkan sering banget aku pun seperti itu ya teman-teman. Ketika aku ngelihat konten kreator yang masak-masak apa gitu misalkan, dan aku pengen, aku pasti langsung eksekusi juga dan aku recook apa yang mereka masak itu ya. Ibaratnya tuh kalau kita lagi bingung-bingung mau masak apa gitu ya. Karena jujur aja ya, aku pribadi teman-teman, walaupun misalkan aku udah nge-food prep nih, terkadang di tengah jalan aku tuh kayak, aduh kayaknya bosen deh makan ini, pengen makan apa ya, dibikin apa ya ini yang sudah aku food prep gitu ya. Walaupun sebenarnya udah aku perencanain sebelumnya, tapi terkadang begitu teman-teman, di tengah jalan kayak suka lagi mikir lagi, enakan dibikin ini aja kali ya, atau dibikin ono aja gitu ya. Terkadang begitu ya. Jadi ketika kita melihat orang lain ngonten tentang masak-masak, jadinya kita juga bisa jadi terinspirasi ya. Lanjut, setelah masak ini aku mau lap-lap dulu meja kompornya karena cipratan minyak sana sini udah aduh kotor banget gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh jarang juga sih lap-lap, tergantung sikon juga. Kalau udah kotor-kotor banget, udah gak enak dilihat, barulah aku lap-lap ya. Karena kalau rumah udah berantakan, banyak cipratan minyak, kitanya juga jadi gak nyaman dan bikin bete aja gitu ya, bikin males gitu ya teman-teman. Makanya mau gak mau pokoknya harus kita bersihin juga ya, demi kenyamanan kita juga. Untuk kalian yang mungkin lagi mager, mudah-mudahan setelah nonton video aku ini kalian juga jadi balik lagi semangat ya teman-teman. Karena aku tuh juga seperti itu, kalau aku ngelihat orang-orang pada masak rajin, beres-beres rajin, aku juga jadi terinspirasi, termotivasi ya teman-teman. Walaupun terkadang memang kalau lagi mager mah ya mager aja, tapi seenggaknya gitu ya, ketika ngelihat orang rajin, rumahnya rapi, rumahnya bersih, masa kita nggak pengen juga gitu kan. Beda lagi dengan yang satu ini ya, kalian bisa ngelihat sendiri itu penampakan dari dinding kontrakan aku. Aduh udah gak enak dilihat banget sebenarnya teman-teman, tapi aku juga lagi bingung nih, apa ini dicat ulang aja atau aku tempelin stiker ya seperti orang-orang yang lain gitu ya. Aku pernah lihat juga teman-teman konten-kontennya yang seperti itu, jadi dindingnya itu dipakein stiker gitu ya. Tapi ini tuh masalahnya, si dindingnya tuh nggak bisa ditempelin stiker teman-teman, jadi nggak nempel gitu, jadi nggak rapat loh. Aku pernah cobain juga, jadi ya udahlah ya, maafin ya kalau masih begini aja keadaan kontrakan akunya. Singkat cerita, setelah tadi aku masak-masak, bersih-bersih, lap-lap, terus kemudian nyuci piring juga ya teman-teman, sat-sat, Almaira juga udah bangun, semua kasur juga udah diangkat-angkatin untuk yang biasa kita tidurin. Lanjut Almaira juga aku mandiin, aku juga sama bersih-bersih. Nah sekarang aku mau ngiketin rambut dia dulu ya, karena dia tuh rambutnya tuh ini banget loh teman-teman. Kalau misalkan gak diikat tuh rambutnya jadi berantakan banget gitu deh pokoknya mah. Dan rambut dia tuh tipe-tipe rambut yang tipis gitu loh. Kalian ada yang sama juga gak sih anaknya seperti ini, rambutnya tuh kayak sing halawir cek orang Sunda Maya teman-teman. Dia tuh anaknya sebenarnya juga nggak bertahan gitu loh, kalau misalkan diikat rambut paling beberapa menit doang, habis itu berantakan lagi. Kadang aku juga suka tanya sama dia, kamu kenapa sih dicopotin mulu ikat rambutnya gitu ya. Dia cuman hahaha doang teman-teman. Ya bocil memang begitu kali ya. Sedikit cerita juga ya teman-teman, sekarang Almaira tuh usianya 3,5 tahun dan aku belum masukin dia ke sekolah. Terus dia tuh tipe-tipe anak yang introvert banget loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang teman baru atau orang baru yang jarang banget dia lihat datang ke rumah, dia tuh suka benar-benar menutup diri gitu loh. Gak ada ceria-cerianya sama sekali, malah kayak murung aja. Ditemenin tuh malah kayak murung gitu loh kalau dia ngerasa belum nyaman sama orang tersebut ya. Terkadang aku tuh suka nggak enak gitu loh kalau misalkan ada tamu ke rumah tapi dianya malah kayak nggak welcome gitu teman-teman. Untuk sebagian orang ada juga yang paham dan mengerti gitu ya, tapi ada juga yang sebagian lain kayak gimana gitu ya. Tapi gimana ya, masa kita juga harus maksa-maksa, kan beda anak juga beda karakter ya teman-teman. Gak bisa juga kita nyamain anak kita dengan anak mereka gitu ya. Setiap anak tuh beda karakter dan beda sifat juga ya. Kita orang tua aja butuh penyesuaian ketika bertemu sama orang-orang baru ya kan, apalagi bocah seusia ini. Padahal serius loh aslinya mah kalau memang sama orang-orang yang dia ngerasa udah nyaman gitu ya, dia tuh anaknya ceriwis banget teman-teman. Tapi ya itu, kalau bertemu sama orang-orang baru dan dia ngerasa belum nyaman, ya begitu deh pokoknya, jadi mati kutu dia tuh anaknya ya. Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang aku tuh mau lanjut ya untuk ini ngelipat-lipatin baju yang udah 2 hari baru kering, karena kan hujan terus ya teman-teman, udah 2 hari ini. Makanya ini tuh baju-bajunya juga pada lembab sebenarnya, tapi udah aku kipas-kipasin aja, ditaruh di bawah kipas gitu, jadi agak lumayan lah, gak lembab-lembab banget gitu ya teman-teman. Udah bisa nih dilipat-lipatin.
Aku juga orangnya tuh mager banget untuk nyetrika ya. Yang disetrika tuh cuman baju-baju ayahnya Alma yang untuk kerja doang. Selain itu, pokoknya mah baju-baju main atau enggak baju untuk pergi itu baru aku setrika ya. Kalau untuk baju-baju main seperti ini mah bener-bener jarang banget aku setrika, teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri bocah aku ya. Dia tuh udah bisa bantuin aku ngelipat-ngelipat walaupun cuman baju-baju dia doang gitu ya, tapi alhamdulillah udah bisa banget bantuin aku, teman-teman. Dan dia juga anaknya tuh selalu pengen ikut campur gitu ya, selalu pengen ikut bantuin apapun itu. Kadang dia pengen bantuin aku masak gitu ya, pengen bantuin potong-potong, bantuin ngelipat seperti ini. Dan aku juga udah biasain banget ya, selagi dia mampu untuk mengerjakannya gitu ya, aku pasti persilahkan dia untuk bantuin, teman-teman. Karena menurut aku itu bagus juga ya untuk melatih dia gitu kan. Mudah-mudahan juga nanti sampai besar seperti ini ya, selalu semangat untuk ngerjain kerjaan rumah dan bantuin mamanya. Amin ya robbal alamin. Oke deh teman-teman semuanya, untuk video kali ini mungkin cukup segitu aja ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak banget. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan aku juga mohon maaf ya apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Semoga Allah selalu melancarkan usaha kita, Allah selalu menyehatkan badan kita, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.